Stop, 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 stop. Turun. Wah, kabur. Penjaga toko di Tangerang, Banten lari kocar-kacir saat tepatnya berjualan diserang warga dengan petasan. Warga kesal lantaran toko ini diduga tetap menjual obat-obatan keras meskipun sebelumnya warga sudah meminta penjual untuk menutup tokonya. Warga pernah melaporkan penjaga toko hingga sempat diperiksa polisi sebelum akhirnya dibebaskan kembali. Usai diserang, toko ditutup dan berada di bawah pengawasan warga sekitar. Warga berharap toko tidak lagi menjual obat-obatan keras. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Seorang pria nyaris babak belur di amuk jemaah masjid. Ia terlibat aksi pencurian ponsel di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Diketahui pelaku beraksi saat jemaah tengah melaksanakan sahur. Korban yang merupakan salah satu jemaah mengaku kehilangan ponsel dan tas. Aksi pelaku kemudian dipergoki jemaah lain. Pelaku sempat mencoba kabur namun gagal ditangkap jemaah yang selanjutnya menyerahkan ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah toko bangunan di Jalan Damai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat bangunan beserta isinya ludes terbakar. Diketahui kebakaran terjadi usai para pekerja meninggalkan lokasi dikarenakan mudik lebaran. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati Anyus melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah makan di Jalan Raya Puspetek, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan bangunan beserta isinya. Api padam 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 11 unit mobil damkar ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa, kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Beruntung tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Aksi segerombolan remaja yang melakukan konvoi sambil menyalakan flare atau petasan di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Akibat kejadian, kemacetan pun tak terhindarkan. Warga yang resah atas aksi berbahaya itu melaporkan kejadian ke polisi. Petugas dengan cepat mengamankan 17 remaja yang terlibat dari wilayah Jakarta Barat. Diketahui aksi konvoi dilakukan para remaja untuk mencari pengakuan di media sosial. Untuk memberikan efek jera, para orang tua dipanggil dan juga dikenakan sanksi kerja sosial berupa membersihkan lingkungan di sekitar pospam. Petugas mengimbau warga tak gelar konvoi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati Anyus melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah mulai maraknya uang palsu menjelang Lebaran. Di Cirebon, Jawa Barat, polisi membongkar praktek pembuatan uang palsu skala besar senilai total 12 miliar rupiah. Alat pencetak uang palsu beserta seorang tersangka berhasil diamankan. Penggerbekan terhadap pabrik uang palsu ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di sebuah rumah di Kecamatan Kegesik, Kabupaten Cirebon. Di dalam rumah yang tampak kumuh dan gelap tersebut, petugas berhasil mengamankan S, pemilik sekaligus pencetak uang palsu. Saat ditangkap, S tengah menunggu jemuran ratusan lembar kertas uang yang baru dicetaknya. Di dalam pabrik uang palsu tersebut, petugas mengamankan ribuan lembar kertas uang palsu, mesin pencetak, komputer, hingga cat yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Terungkapnya pabrik uang palsu ini berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas di dalam rumah yang tertutup tersebut. Dalam penggerbekan ini, petugas berhasil menggagalkan peredaran uang palsu senilai total 12 miliar rupiah. Rencananya uang palsu tersebut akan diedarkan di Jawa Barat hingga NTB untuk kebutuhan Lebaran. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk jaringan uang palsu yang diduga melibatkan para pelaku lainnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ainus melaporkan. Pemirsa, kepergok saat mencuri sepeda motor oleh korbannya. Seorang pelaku curanmor bersenjata api di Karawang, Jawa Barat babak belur dihakimi massa.
Sementara aksi percobaan perampokan terjadi di sebuah minimarket di Serang, Banten gagal setelah karyawan minimarket berteriak histeris meminta pertolongan warga. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi massa usai kepergok saat beraksi di Karawang, Jawa Barat. Bahkan warga menggunakan balok, bambu, dan batu untuk menghajar pelaku. Kejadian bermula saat korban tengah mengantar orang tuanya berobat ke klinik dan memarkirkan sepeda motor di area parkir dekat jalan raya. Namun saat hendak kembali mengambil dompet di dalam jok motor, korban melihat sepeda motornya sudah dibobol dan pelaku siap kabur. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi berhasil amankan pelaku dari amukan massa. Turut disita satu pucuk senjata api rakitan dan satu set kunci letter T. Ada motor saya kan di luar, udah di kuncinya udah dibawa. Saya terus teriak paling di wilayah Bidan. Kini kasus pencurian kendaraan bermotor masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polsek Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Dia langsung keluar minta tolong itu. Dia juga panik dan juga soalnya kitanya udah susah motornya, iya. Betul. Makanya saya lempar kunci. Aksi percobaan perampokan terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Kramatuwatu, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku yang membawa senjata tajam masuk ke dalam minimarket, mengancam karyawan minimarket agar menuruti keinginan para pelaku. Namun aksi tersebut gagal setelah seorang karyawan yang berada di dalam toko berteriak histeris meminta pertolongan. Sejumlah warga yang mendengar teriakan korban berupaya memberikan pertolongan. Sementara kedua pelaku langsung panik dan berusaha melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sempat berusaha mengejar kedua pelaku, namun para pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Di pintu ada temennya, saya langsung terabas aja sekuat tenaga saya. Terus saya di situ tersandung, habis itu nabrak juga sama temennya itu. Akhirnya saya guling-guling di daerah. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan masyarakat. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor metik milik relawan SPPG yang terparkir di depan gerbang dapur SPPG di Lebak, Banten, raib di gondol maling. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas. Aksi seorang pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor metik milik seorang relawan SPPG di Kampung Binaya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten terekam CCTV. Pelaku terlihat melintas di gerbang dapur, kemudian langsung menyasar sepeda motor yang terparkir di bagian depan gerbang dapur SPPG. Berbekal kunci T, pelaku menggasak motor yang terparkir hanya dalam hitungan menit. Itu tahu motor hilang gimana, Bu? Motornya hilang itu? Ya saya lihat keluar. Saya kan nggak enak gitu ya, takutnya. Gimana gitu, nggak tenang ya, ditaruh di pinggir. Udah saya lihat, ya beneran nggak ada. Korban berharap pelaku bisa mengembalikan motor yang ia curi usai videonya viral di media sosial. Dari Lebak, Banten, Pebi Pubianto, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah harga emas yang tinggi, Mama malah berburu perhiasan emas imitasi demi tampil menarik saat Lebaran nanti. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, toko perhiasan emas imitasi dipadati pembeli yang mayoritas adalah emak-emak. Warga didominasi emak-emak ini menyerbu toko perhiasan emas imitasi di areal Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka sengaja beli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting untuk dipakai saat Lebaran nanti. Harga perhiasan imitasi ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per gram. Emak-emak ini membeli perhiasan emas imitasi lantaran harga emas asli mahal dan tidak terjangkau. Mereka juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran membeli emas imitasi. Beli cincin. Oh gitu, beli cincin. Iya. Ini rencananya mau dipakai untuk apa? Buat nanti hari Lebaran. Karena kualitasnya bagus, warnanya juga bagus. Enggak beli emas
Kalau emas asli enggak lah. Jarang beli emas asli. Kebanyakan beli emas kayak gini lebih bagus. Pada Ramadan tahun ini, jumlah pembeli perhiasan imitasi meningkat dari hari biasanya. Dalam sehari, toko perhiasan emas imitasi bisa menjual 1 kilogram. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik lebaran di tol Cikampek Utama mulai terjadi kepadatan, terutama yang mengarah ke tol Trans Jawa. Dan berikut laporan Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Ya pemirsa, selamat siang. Terkait dengan situasi lalu lintas pada pagi menjelang siang hari ini terpantau sudah mulai mengalami kepadatan lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, terutama yang mengarah ke tol Trans Jawa, sehingga pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas dari one way ini sudah diberlakukan, meskipun kemarin sempat dilakukan sistem kontraflow dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 atau gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian untuk pemberlakuan one way secara nasional ini akan dilaksanakan pada pukul 12 hari ini rencananya, namun itu pun masih bersifat situasional mengingat melihat situasi lalu lintas seperti apa nantinya. Kemudian jika nantinya sudah dilakukan one way secara nasional, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju ke Jakarta, ini bisa melakukan perjalanan menuju ke jalur arteri. Kemudian juga dipastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Sebelum berangkat Anda bisa dulu melakukan riset kira-kira habis berapa untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman, sehingga tidak ada namanya kehabisan e-tol untuk kelancaran terkait dengan melakukan tapping dalam sekali melakukan transaksi pembayaran. Karena idealnya dalam sekali pembayaran ini hanya memakan waktu sekitar 10 detik ataupun 20 detik paling lama. Jika saldo Anda kurang, otomatis Anda harus melakukan top up terlebih dahulu dan memakan waktu bahkan 1 sampai dengan 2 menit. Dari Karawang, Jawa Barat, Nata Arman, Seto Pratomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja pemandangan unik saat arus mudik lebaran. Kali ini seorang pemudik motor membawa 2 kucingnya pulang ke kampung halaman karena tidak ada yang merawat kalau ditinggal. 2 pemudik yang berboncengan sepeda motor ini membawa 2 kucing di dalam tas khusus di dadanya. 1 kucing ada di depan, 1 lainnya ada di boncengan belakang. Kedua kucing ini ikut pemiliknya mudik melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Meski kepanasan, kucing tidak mengamuk dan sesekali kepala kucing keluar dari tas. Menurut pemilik kucing, ia memilih membawa kucing kesayangannya karena tidak ada yang merawat jika ditinggal. Kayaknya sih kucing. Nggak ada yang ngurus. Tapi dari selama perjalanan gimana, Bro? Ya anteng aja sih. Paling kepanasan dikit doang. Ribuan pemudik motor terus memadati Pelabuhan Ciwandan sejak dini hari tadi. Meski sudah dilarang, beberapa pemudik nekat membawa anak-anak dan balita di tengah boncengan lantaran mudik motor dinilai lebih hemat. Hingga 4 hari sebelum Lebaran, sekitar 10.000 sepeda motor telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jemaah Masjid Jafar Warohmah di Medan Marelan, Kota Medan dikejutkan dengan serangan petasan oleh kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga yang tengah melaksanakan malam nuzul Quran langsung panik dan berhamburan keluar masjid untuk menyelamatkan diri. Warga mengaku aksi tawuran selama bulan suci Ramadan ini seringkali terjadi dan mengganggu waktu beribadah. Sehabis terawih tiba-tiba ada tembakan meluncur. Situlah awal mula bentroknya warga sama pelaku. Aksi tawuran telah dilaporkan warga ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap polisi menangkap pelaku tawuran yang sangat meresahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang wanita lanjut usia dijamret saat hendak berangkat mengaji ke sebuah masjid di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, terekam CCTV.
Tas korban yang berisi ponsel dan dompet berisi sejumlah uang digasak pelaku menggunakan sebuah motor. Ironisnya korban yang berusaha mengejar pelaku jatuh tersungkur di jalan tanpa ada yang menolong. Dibantu pengurus masjid, akhirnya korban melaporkan kasus penjambretan itu ke polisi. Ikut pengajian rutin jam 5 itu. Terus dia kan sendirian, biasanya nggak bawa HP dan dompet, biasanya nggak bawa. Mungkin ada langsung membawa terus dijambret itu. Jelang Lebaran, kawasan desa Ponokawan Krian, Sidoarjo sering terjadi kasus penjambretan dan pencurian motor. Kini polisi masih memburu keberadaan pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, warga menyerbu sebuah toko frozen food di Poris Cipondo, Tangerang, Banten. Warga memilih frozen food karena murah dan mudah diolah. Menjelang Lebaran, warga menyerbu sebuah toko frozen food di kawasan Poris, Kota Tangerang, Banten. Aneka macam produk mulai dari nugget bakso, udang, sosis, dan aneka produk lainnya diburu warga. Warga mengaku selain harga terjangkau, frozen food mudah diolah menjadi aneka makanan. Pemilik toko mengaku menjelang hari raya dan selama bulan puasa, pembelian aneka macam produk frozen food mengalami peningkatan. Udah mulai libur hari ini ataupun tanggal 18 biasanya yang masih dagang mereka nyetok kembali supaya masih dagang karena memang permintaannya lagi tinggi ketika Ramadan. Karena harganya terjangkau sih, lebih murah. Terus untuk kualitasnya masih fresh gitu. Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok sebelum Lebaran, tentunya frozen food menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sebuah tradisi Ramadan berabad-abad kembali dilakukan di Istanbul. Ialah Mahya, sebuah tradisi memasang lampu di masjid dengan pesan tertentu. Masjid ini di Istanbul menampilkan pesan terakhir dari lampu Mahya Ramadan tradisional dengan frasa bercahaya zakat membawa berkah yang digantung di antara dua menara kembarnya. Para pekerja mempersiapkan lampu-lampu tersebut yang menandai tulisan terakhir yang muncul di masjid selama bulan suci Ramadan. Pesan tersebut adalah pesan kelima dan terakhir yang ditampilkan di Masjid Yeni pada bulan suci Ramadan ini. Tema tahun ini adalah Ramadan, Masjid, dan Kehidupan. Mahya adalah tradisi Ottoman berusia berabad-abad di mana pesan-pesan bercahaya digantung di antara menara-menara masjid besar selama Ramadan. Berasal dari sekitar 450 tahun yang lalu, praktik ini tetap menjadi ciri khas pemandangan kota Istanbul selama bulan suci tersebut. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakat, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.